Kami dari Prodi Perencanaan dan Kota dari Institut Teknologi Sumatera. Latar belakang dan tujuan dari terbentuknya komunitas ini tuh kayak gimana sih, Bang? Menurut aku ya, latar belakang terbentuknya ruang pangan ini yang pertama melihat kondisi di Indonesia ya, di mana mungkin kalian tahu di Indonesia ini kayak sampah makanan banyak. Misalnya gini, kalian kayak panen semangka atau apa kayak timun dan lain-lain. Contohnya itu di salah satu daerah aku, Lampung Barat, itu kalau dia nggak bagus itu dibuang. Dia kan sampah makanan kayak meningkat. Sebenarnya itu bisa dikonsumsikan. Salah satunya itu. Yang kedua ada juga misalkan gini, kayak salah satu di mall. Kan kalau mall itu kayak buah-buahnya harus fresh dan lain ya. Tapi kalau nggak fresh biasanya dibuang kan. Nah, adanya kami itu tuh kayak menjadi tangan dari mereka untuk mereka. Misalnya gini, kalian dari pihak mall. Buah ini kalau kalian nggak mengenal kami atau nggak ada kami, pasti kalian buang kan? Karena kalian nilainya siapa sih yang mau ini dan lain-lain. Nah, kalau ada kami, kayak kami mempresentasikan ke kalian, kalau kami bisa kayak menyalurkan ke orang-orang. Misalnya gini, dari buah dari mall itu kayak ada satu cacat, kan itu bisa kayak kami olah dan menjadi kayak layak untuk dikonsumsi sama orang. Ya, itu salah satu latar belakang terbentuknya ruang pangan sih. Sebenarnya benar latar belakangnya adalah karena dari data ya, angka sampah makanan yang tidak dikelola dan dibuang sia-sia itu jumlahnya tinggi. Kalau yang dijelasin sama Kak Redinya, itu adalah food loss dari industri yang memang dia itu belum dikonsumsi, jadi jatuhnya bukan sisa, tapi tidak akan diperjualbelikan, dibuang begitu saja, itu namanya food loss. Tapi yang kedua, kita juga berfokus juga pada food waste. Jadi memang sampah-sampah makanan yang sudah sisa itu yang tidak diolah, karena kan kita nggak ada tuh yang namanya tempat sampah khusus untuk makanan aja. Pernah tahu nggak di Bantar Gebang ya kalau nggak salah itu kebakaran gara-gara gas emisinya itu terlalu tinggi kan, karena sampah makanannya itu ditumpuk. Nah itu juga jadi salah satu permasalahan. Kita juga mau tingkat food waste ini itu bakal menurun dengan adanya kita, dan juga kita juga bakal kayak ngadain kolaborasi. Tapi kalau misalnya kolaborasi food loss yang memang bentuk nyatanya adalah kita dengan Golden Tulip, kemarin itu kita menyalurkan ke panti yang ada di daerah mana itu, daerah Tamin ya. Daerah Tamin itu memang makanannya masih layak, nanti kami salurkan ke panti-panti atau memang yang membutuhkan. Ini komunitasnya terbentuknya dari kapan gitu, Bang? Kalau tahunnya itu kita mulainya di COVID ya, cuman untuk bulannya itu bulan September. Tanggalnya coba cek Instagram dulu. Kalau untuk anggota itu 9-an. Pangan itu lebih mendahulukan kualitas dari anggota. Nah, kalau ruang pangan itu kayak meskipun dia 39, insya Allah itu aktif semua. Malah kayak misalnya lo nggak serius, lo bakal dikeluarin. Betul, jadi kita punya regulasinya. 3 kali nggak ikut event, itu bakal kena SP, lalu bakal dikeluarkan. Kalau dari klasifikasi usianya tuh rata-rata dari umur berapa? Mahasiswa sih yang penting kayak kan yang kriterianya. Komunitas ini tuh kayak biasanya melibatkan masyarakat itu kayak gimana sih, Bang? Kemarin itu salah satunya ada kegiatan di Teluk. Nah itu kerjasamanya sama Golden Tulip. Pokoknya di Teluk ya, di Teluk. Di sana kayak masyarakatnya itu antusias karena sebelumnya udah bekerja sama Ibu PKK. Terus mereka itu kumpul, kayak kami mensosialisasikan kayak makanan dan lain-lain. Terus ditambah games. Jadi mereka itu antusias juga buat ngikutin ya di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Jadi RT-nya, pokoknya perangkat desanya antusias juga nerima kami. Dari komunitas ini tuh cara branding komunitasnya tuh kayak gimana sih, Bang, Kak? Kalau nge-branding sih sebenarnya itu kita lebih fokus ke kegiatan kita sih gitu. Nanti kan bakal ada tim TNC tuh, teknologi and kreatif ya, TNC itu yang bakal nanti buat konten, dan biasanya kita nge-brandingnya dari sosial media Instagram itu. Kalau untuk lingkup ruang pangan sendiri tuh masih ada di Lampung aja atau udah ada yang di luar Lampung gitu? Kalau ruang pangan aja mungkin kalau namanya ya itu di Lampung aja. Karena memang kalau di Lampung kita memang food bank pertama. Oh, jadi ini yang benar-benar yang pertama banget. Betul, kita food bank pertama, tapi bukan bank pertama di Indonesia. Jadi pertama di Provinsi Lampung, dan memang kita fokusnya untuk yang di provinsi dulu, yang di sekitar kita dulu, baru nanti kita expand keluar.